Kerukunan sebuah keluarga yang harmonis menjadi pembuka drama ini. Seorang anak kecil yang bijak bernama Ha Eun-gyeol selalu menjadi translator di keluarganya dengan menggunakan bahasa isyarat. Jadi ceritanya, keluarga ini diketahui tidak bisa mendengar maupun bicara. Dan hanya Ha Eun-gyeol yang normal. Dia selalu menjadi kebanggaan bagi keluarganya. Di mata sang ayah, Ha Eun-gyeol adalah malaikat kecil yang diberikan Tuhan atas segala kekurangan yang menimpanya. Ha Eun-gyeol adalah penghubung keluarga kecil ini dengan dunia luar. Keluarga kecilnya ini terdiri dari ayah yang bernama Ha Yi-chan, ibunya bernama Jung-ah, dan kakaknya yang bernama Eun-ho. Suatu hari, setelah sang ayah berhasil menyelamatkan Eun-ho yang hampir tertimpa besi saat bermain salju, Ha Eun-gyeol iseng-iseng bertanya pada ayahnya, jika suatu saat ibu, kakak, dan dirinya dalam bahaya, siapakah orang pertama yang akan ayah selamatkan? Tanpa rasa ragu sedikit pun, sang ayah mengatakan bahwa Ha Eun-gyeol lah yang pertama kali akan dia selamatkan. Karena jika Ha Eun-gyeol sudah selamat, sang ayah percaya bahwa Ha Eun-gyeol akan mencari bantuan untuk menyelamatkan ibu dan kakaknya. Mendengar jawaban tulus itu, keluarga ini pun saling tersenyum. Singkat cerita, suatu hari Ha Eun-gyeol bersama keluarganya diketahui pindah rumah. Mereka disambut oleh ibu pemilik kontrakan yang baik, namun berego tinggi serta sedikit licik. Saat melihat barang-barang yang akan dipindahkan, ibu kontrakan melihat banyak piagam penghargaan yang diterima Ha Eun-gyeol. Dari situlah dia tahu bahwa Ha Eun-gyeol adalah anak yang pintar. Karena hal itu, ibu kos menyuruh anaknya yang nakal untuk berteman dengan Ha Eun-gyeol. Dengan harapan, sang anak bisa ketularan pintar seperti dirinya. Anak ibu kos ini bernama Byung-ho. Dia memiliki watak yang hampir sama persis dengan ibunya. Dia berego tinggi dan juga licik gitu di Movie Lovers. Pada awalnya, Byung-ho berteman akrab dengan Ha Eun-gyeol. Namun setelah lumayan dekat, Byung-ho pun membuka topeng aslinya. Dia berubah memanfaatkan kepintaran Ha Eun-gyeol dengan mengancam keluarganya. Jadi saat ujian, Byung-ho menyuruh Ha Eun-gyeol mengisi lembar jawabannya. Jika Ha Eun-gyeol menolak, maka Byung-ho akan menyuruh ibunya untuk mengusir keluarganya. Hal inilah yang membuat batin Ha Eun-gyeol tertekan. Karena sebenarnya dia tidak ingin berbuat curang. Namun di sisi lain, dia juga tidak ingin keluarganya diusir. Parahnya, tidak sampai di situ aja nih Movie Lovers. Byung-ho semakin menjadi-jadi. Dia tega menjahili Ha Eun-gyeol saat di toilet. Di situ, Byung-ho mengingatkan posisi Ha Eun-gyeol yang rendah di mata masyarakat, bahwa dia memiliki keluarga yang tidak bisa bicara ataupun mendengar. Dengan kata lain, Byung-ho ingin Ha Eun-gyeol dan keluarganya hancur gitu di Movie Lovers. Sore harinya, Ha Eun-gyeol berjalan pulang dengan rasa hati yang pilu. Dia melihat toko musik Viva di pinggir jalan dan berhenti sejenak untuk numpang duduk di sana. Menurut rumor yang beredar, toko musik ini adalah toko yang seram. Namun meski begitu, Ha Eun-gyeol tetap acuh karena suasana hatinya kali ini sangat sedih. Beberapa saat kemudian, tangisan Ha Eun-gyeol tiba-tiba pecah saat mendengar musik dari dalam toko. Hal ini rupanya mengundang rasa penasaran dari pemilik toko yang sadari tadi memperhatikannya. Dia menghampiri Ha Eun-gyeol dan menawarkan coklat panas untuknya. Ternyata, toko ini tidak seseram seperti rumor yang beredar, karena kakek tua bernama Viva ini sangat baik dan ramah kepada Ha Eun-gyeol. Singkatnya, saat Ha Eun-gyeol menikmati coklat panasnya, kakek Viva memberi saran agar dirinya mengacuhkan perlakuan Byung-ho. Karena tidak seharusnya Ha Eun-gyeol menangisi kejahatan Byung-ho seperti ini. Tapi ternyata Ha Eun-gyeol justru mengatakan bahwa dia tidak menangis karena hal itu, melainkan dia menangis justru karena suara musik yang didengarnya. Mendengar jawaban itu, kakek Viva pun terkejut
karena bagaimana mungkin anak sekecil ini bisa menghayati suara musik sampai menangis. Saat itulah si kakek menyadari bahwa Ha-eun-gyeol sangat berbakat dalam musik. Dia pun menawarkan Ha-eun-gyeol untuk belajar musik karena musik akan mengubah hidupnya. Mendengar tawaran itu, Ha-eun-gyeol pun langsung setuju. Dia berlatih dengan giat di setiap waktu senggangnya. Hari-hari terus berlalu. Dengan progres yang semakin membaik, Ha-eun-gyeol semakin jago dalam bermusik Nemophile Lovers. Mulai saat itu, kehidupannya pun juga mulai berubah Nemophile Lovers. Kemudian, dia mencari informasi tentang undang-undang hak penyewa kontrak. Dia bahkan sudah berani tegas kepada ibu kos serta Byun-ho untuk tidak mengancamnya lagi. Mulai saat itu, Ha-eun-gyeol terbebas dari kejahatan Byun-ho. Setiap hari, Ha-eun-gyeol terus belajar berbagai genre musik berdasarkan bakat kakek Viva. Kakek Viva mengajarkan bahwa musik adalah bahasa kalbu. Dia bisa menjadi teman di kala sedih, senang, marah, ataupun duka. Musik akan selalu menemani kita dengan segala kehangatannya. Kemudian, suatu hari, kakek Viva memberikan tantangan untuk Ha-eun-gyeol. Dia memberikan CD musik yang belum tuntas dibuat dan berharap Ha-eun-gyeol bisa menyelesaikannya. Jika hasilnya sangat bagus, kakek Viva berjanji akan memberikan gitar legend untuknya. Mendengar hal itu, Ha-eun-gyeol tentu saja sangat gembira dan semakin semangat karena dia ingin memiliki gitar legend tersebut. Dia berjanji akan menyelesaikan musiknya dengan indah. Kemudian, saat dalam perjalanan pulang ke rumah, Ha-eun-gyeol melihat Byun-ho sedang dihukum ibunya. Karena dia diketahui mendapatkan nilai 0 di sekolah. Jadi dia terlihat sedang dijemur di depan rumah gitu Nemophile Lovers. Karena kasihan, Ha-eun-gyeol pun memberikan jaket untuk Byun-ho. Tentu saja karena dia tidak ingin Byun-ho sakit. Tapi ternyata Byun-ho justru tidak terima dengan berteriak dan mengatakan bahwa dia tidak butuh bantuan semacam sampah darinya. Ha-eun-gyeol sendiri tetap cuek dan memilih pergi. Kemudian saat sampai di rumah, ibu dan ayah Ha-eun-gyeol terlihat mau berangkat bekerja. Hari itu, ternyata kakaknya sedang sakit gitu Nemophile Lovers. Karena hal tersebut, ibunya meminta Ha-eun-gyeol untuk menjaganya. Kemudian sebelum pergi, sang ibu berpesan agar dia membangunkan Eun-ho jam 7 malam dan memberikannya obat untuknya. Mendengar pinta dari sang ibu, tentu saja langsung disanggupi oleh Ha-eun-gyeol. Sepanjang menjaga kakaknya, Ha-eun-gyeol terlihat terus berusaha menyelesaikan tantangan yang diberikan kakek Viva. Dia benar-benar bertekad akan menuntaskan lagu yang belum selesai itu. Agar fokus dalam menyelesaikan lagu itu, Ha-eun-gyeol pun memakai headsetnya. Tidak lama kemudian, saat itulah Byun-ho ternyata datang dan menggedor pintu rumah. Tentu saja Ha-eun-gyeol tidak menyadarinya. Karena hal inilah, Byun-ho lantas melemparkan jaket melalui jendela. Dan tidak hanya itu, Byun-ho yang kesal juga terlihat menendang putung rokok ke rumah Ha-eun-gyeol. Namun lagi-lagi tidak disadari olehnya. Sore harinya, Ha-eun-gyeol bergegas ke toko musik. Karena rupanya dia sudah selesai menuntaskan lagunya dan ingin segera menyetornya. Karena kakaknya terlihat masih tidur, Ha-eun-gyeol pun pergi begitu saja. Dia berniat akan kembali secepatnya dan memberikan obat untuk kakaknya. Nah, singkatnya, setelah sampai di toko musik kakek Viva, ternyata tokonya terlihat masih tutup. Ha-eun-gyeol terus menggedor pintu dan menelpon kakek Viva. Namun tidak ada jawaban sama sekali. Sementara di rumah, putung rokok yang ditendang Byun-ho tadi justru menyebabkan kebakaran Nemophile Lovers. Api menyebar dengan sangat cepat dan membuat masyarakat setempat panik. Di saat itu jugalah ayah dan ibunya Ha-eun-gyeol pulang kerja. Mereka sangat terkejut melihat kobaran api yang melalap rumahnya.
Dengan bahasa isyaratnya, sang ayah berusaha meminta petugas untuk menyelamatkan anaknya yang berada di dalam. Dia bahkan terlihat nekat ingin masuk ke dalam rumah, namun tentu saja dilarang. Tidak lama kemudian, petugas berhasil mengevakuasi Eunho yang terjebak di dalam rumah. Tangisan dari kedua orang tuanya tentu tidak terbendung ketika melihat anaknya yang sekarat. Di saat itu, sang ayah mengira bahwa Ha-eun-gyeol masih terjebak di dalam rumah. Dia memohon kepada petugas untuk menyelamatkan anaknya satu lagi. Namun petugas mengatakan bahwa rumah sudah kosong. Seakan tidak percaya, saat itulah sang ayah malah menerobos masuk ke kobaran api karena dia ingin menyelamatkan malaikat kecilnya Ha-eun-gyeol seperti yang pernah dia janjikan dulu. Dia tidak peduli akan nyawanya sendiri, asalkan Ha-eun-gyeol bisa selamat. Saat dalam kepanikan mencari keberadaan Ha-eun-gyeol, api yang semakin besar pun telah melalap habis rumah kontraknya. Singkatnya, Ha-eun-gyeol begitu terkejut saat mengetahui bahwa ayahnya masuk ke kobaran api demi mencari dan menyelamatkan dirinya. Mendengar hal tersebut, Ha-eun-gyeol tidak menyangka ayahnya akan menepati janji. Dia terlihat langsung menangis histeris, bahkan saat ayahnya telah berhasil dievakuasi. Dan untungnya tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Namun yang pasti, trauma sangat berbekas di hati keluarga Ha-eun-gyeol. Di saat itu pula, ternyata ibu kos melihat Byun-ho terkencing di celana gitu di Movie Lovers. Dari situ dia langsung menyadari bahwa anaknya lah yang menjadi dalang dari musibah kebakaran ini. Meski begitu, naluri sebagai seorang ibu menutupi kesalahan anaknya. Dia justru tetap licik meminta ganti rugi kepada keluarga Ha-eun-gyeol usai keluar dari rumah sakit. Keluarga kecil Ha-eun-gyeol pun diketahui kembali pindah rumah. Di situ, Ha-eun-gyeol merasa bahwa dirinya lah penyebab dalam musibah ini. Karena jika saat itu dia tidak pergi untuk mengejar mimpinya dalam bermusik, mungkin saja insiden ini tidak akan pernah terjadi. Karena hal itu jugalah Ha-eun-gyeol akhirnya memutuskan untuk berhenti dalam dunia musik. Dia bahkan sampai membuang gitarnya dan juga mengubur mimpi-mimpinya. Meski begitu, sebelum pindah rumah dia ingin berpamitan kepada kakek Viva. Selain sebagai guru, kakek Viva adalah teman bagi Ha-eun-gyeol. Namun sebelum melakukan itu semua, hati Ha-eun-gyeol justru terasa tersayat saat mengetahui kakek Viva telah tiada di Movie Lovers. Jadi saat malam terjadi kebakaran itu, kakek Viva meninggoy karena serangan jantung. Ha-eun-gyeol pun hanya bisa melamun sambil menangisi kepergian sang kakek. Beberapa tahun telah berlalu. Ha-eun-gyeol terlihat sudah dewasa dan menjadi atlet taekwondo bersama kakaknya. Tidak hanya itu, rupanya Ha-eun-gyeol juga sedang dalam misi menjadi seorang dokter. Hal ini tentu saja membuat sang ayah bangga kepada Ha-eun-gyeol dan Eunho. Sementara itu, toko musik Viva kini juga sudah disulap menjadi rumah tinggal yang ditempati oleh putri serta cucu si kakek Viva. Bagi Ha-eun-gyeol, musik itu ibarat narkoboy gitu di Movie Lovers. Karena jika sudah terjun ke dalamnya, maka akan merasa ketagihan. Karena hal itulah yang membuat Ha-eun-gyeol kini kembali bermusik. Hanya saja, dia selalu melakukannya secara diam-diam. Dia sering bernyanyi di jalanan dengan menggunakan masker agar sang ayah tidak mengenalinya. Kemudian, karena kejeniusan Ha-eun-gyeol dalam bermusik, sebuah grup band spinan merekrutnya sebagai gitaris. Tentu saja, hal ini adalah tawaran yang tidak bisa ditolak oleh Ha-eun-gyeol. Karena hal itulah membuatnya semakin bersemangat. Namun sebelum bergabung ke band itu, Ha-eun-gyeol mengajukan beberapa syarat. Yang pertama, dia ingin selalu mengenakan masker saat tampil. Kedua, dia ingin tetap fokus dalam bidang pendidikan. Dan ketiga, keluarga adalah prioritas utama. Karena bagaimanapun,
Han-gyeol tidak ingin kegiatan musik ini menghancurkan hubungan dia dengan keluarga. Mendengar syarat yang sangat simpel itu, tentu saja Spinan menyetujuinya. Dan detik itu juga, Han-gyeol resmi jadi gitaris di band tersebut. Mereka kemudian tampil dan berhasil memukau penontonnya. Oke Movie Lovers, sekian dulu review drama seriesnya. Nantikan kelanjutan episodenya di video selanjutnya ya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit and see ya.